bangsa Ibrani adalah salah satu suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan di dalam suku bangsa Ibrani ini ada banyak lagi suku-suku kecil-kecil lainnya. Suku ini bisa dihitung pada masa itu adalah salah satu suku yang tidak besar di zaman Perjanjian Lama. Dia hanya suku yang kecil. Suku Ibrani ini lama sekali mereka dieksploitasi dalam kekuasaan dinasti pemerintahan kerajaan Mesir. Lama sekali. Alkitab mencatat dalam Ulangan pasal 12 ayat 40 bahwa mereka dieksploitasi dalam tekanan penjajahan selama 430 tahun. Bangsa kita dijajah oleh 3 bangsa, Portugis, Belanda, dan Jepang. Dengan masanya masing-masing itu hanya 350 tahun dari cerita sejarah. Tapi bangsa kita jauh lebih besar. Namun bangsa Ibrani ini adalah bangsa yang kecil yang dijajah oleh bangsa Mesir dan dijadikan sebagai kaum budak di Mesir selama 430 tahun lamanya. Kita bisa membayangkan selama 430 tahun lamanya mereka dijadikan budak, mereka ditekan, kemanusiaan mereka terganggu. Lalu doa seperti apa yang mereka naikkan ke hadapan Tuhan selama 430 tahun? Berapa generasi yang telah berdoa di hadapan Tuhan selama mereka ada di dalam masa perbudakan di Mesir? Setelah di tahun yang ke-430 masa perbudakan itu, barulah Tuhan mendengar seru doa yang selama 430 tahun mereka naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24, Allah mendengar erang, tangisan dan doa-doa mereka selama itu. Lalu apa yang harus diperbuat Allah? Apa yang menjadi solusi bagi mereka? Karena mereka ada di dalam perbudakan di Mesir. Lalu Allah mengingat, saya pernah berjanji kepada 3 orang. Abraham, saya berjanji, Ishak saya berjanji, dan Yakub saya berjanji. Dan budak-budak itu dan orang-orang itu adalah turunan dari 3 orang yang saya berjanji. Lihat di Keluaran pasal 2 ayat 23, 24, dan 25. Karena Allah mengingat perjanjiannya kepada ketiga orang ini, maka Allah merancang suatu jalan keluar untuk mereka harus keluar dari Mesir. Mereka harus mendapatkan kehidupan yang layak, mengembalikan
kemanusiaan mereka yang rusak dan membalut luka-luka hati mereka selama 430 tahun. Maka dipakailah Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan segala dinamika kisah dan cerita perjalanan mereka berjalan selama 40 tahun. 40 tahun tambah dengan 430 tahun masa perbudakan, jadi mereka mengalami 470 tahun. Itu berapa generasi memang. Mereka ada di dalam masa kesukaran. Sekali lagi, 470 tahun mereka ada di dalam masa kesukaran. Berapa lama masa kesukaran yang terjadi bagi saudara? Tentu tidak mungkin sampai 470 tahun karena usia kita hanya 50, 60, 70, 80. Kalau Tuhan kasih bonus, ya syukur. Itu artinya bahwa tidak gampang orang bergumul dalam masa kesukaran yang panjang. Pada saat mereka ada di dalam masa kesukaran 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, apa yang tidak mereka rasakan? Ketika mereka haus, Tuhan memberikan air dari gunung batu kepada mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan roti kepada mereka, memberikan daging kepada mereka untuk menjamin perjalanan mereka selama 40 tahun lamanya. Dan ketika mereka terancam oleh suku-suku Amalek yang selalu berperang dengan mereka, maka Tuhan Allah selalu maju untuk membela mereka. Selain mengalami kesusahan hidup, selalu mengalami ancaman nyawa taruhannya dalam perjalanan hidup tersebut. Kondisi-kondisi yang demikian dibarengi bahwa mereka juga secara langsung melihat tentang kuasa, kemuliaan dan mujizat yang Tuhan buat bagi mereka. Mereka langsung melihat di masa kesukaran itu. Sehingga dengan demikian di masa kesukaran itu kadang mereka mengeluh, mempersalahkan satu dengan yang lain, sampai mempersalahkan Musa, sampai memberontak terhadap Tuhan. Seakan-akan mau kembali ke Mesir, tapi rencana itu mereka tidak laksanakan. Sekalipun mereka sudah dipelihara oleh Tuhan secara langsung, dijaga, dilindungi siang dan malam, tiang awan, tiang api, tapi perjalanan hidup mereka dalam masa kesukaran itu, mereka selalu mempersalahkan satu dengan yang lain. Mereka selalu berbalik kepada Allah, memberontak kepada Musa dan kepada Tuhan Allah. Ketika mereka sudah berada di ujung masa kesukaran itu, mereka akan masuk di dalam masa kesukaan. Untuk Tuhan menggenapi janji mereka, yaitu ketika tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Madunya seperti apa, susunya bagaimana, ada dalam pembacaan yang tadi kita baca dan kita dengar. Semua potensi sumber daya alam berpotensi untuk mereka menikmati kesejahteraan kehidupan. Nah, ketika negeri Kanaan sudah ada di depan mata,
Mereka tidak langsung masuk begitu saja. Ini Tuhan yang atur. Tuhan yang atur itu selalu mengatur jalan-jalan hidup orang-orang yang dipimpinnya dengan begitu rapi, dengan begitu elok, dengan begitu manis, dan tidak sembarang-sembarang. Tuhan tidak pernah mengatur segala sesuatunya dengan sembarang-sembarang. Maka sebelum mereka memasuki masa kesukaan di negeri Kanaan, kembali lagi diingatkan kepada mereka, inilah pembacaan yang kita baca tadi. Ini yang kembali lagi diingatkan kepada mereka. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kembali lagi diingatkan. Tuhan mengingatkan kepada mereka karena di awal sampai pertengahan perjalanan mereka itu keluar dari Mesir, itu generasi pertama banyak yang mati karena memberontak terhadap Tuhan. Sehingga kata Alkitab keluar berkata nenek moyangmu, itu generasi pertama. Itu generasi pertama. Jadi kalau kita baca firman Tuhan bilang, aku telah bersumpah berjanji kepada nenek moyangmu, maka Tuhan Allah mau bilang, saya bersumpah kepada generasi pertama bangsamu. Itu banyak yang mati. Nah, ini yang mau masuk ke negeri Kanaan ini, masuk ke dalam masa kesukaan ini adalah generasi rata-rata pada umumnya generasi kedua. Karena itu tidak salah ketika Tuhan mengingatkan kepada mereka mengkilas balik perjalanan 40 tahun mereka di padang belantara. Baju seperti apa yang bisa didapatkan di dalam dunia ini, sepatu atau kasut seperti apa yang bisa didapatkan dalam dunia ini yang tidak bisa rusak selama 40 tahun. Tidak ada. Baju rata-rata rusak, ya mungkin tidak sampai 20 tahun pasti sudah rusak. 1 tahun, 2 tahun saja sudah usang, muncul baju baru, orang sudah mengganti, memiliki baju yang baru lagi, baju lama tidak dipakai lagi. Demikian juga dengan sepatu. Artinya Tuhan mau bilang sampai baju dan kasut pun tidak terluput dari perhatian daripada Tuhan selama perjalanan tersebut. Dari ujung kaki sampai ujung rambut sekalipun tidak pernah terluput dari perhatian Tuhan untuk mengantar mereka dalam melewati masa kesukaran itu. Dan mereka akan masuk di dalam masa kesukaan. Masa di mana mereka ada di dalam satu negeri yang dijanjikan oleh 3 orang tadi, Abraham, Ishak, dan Yakub. Makan tanpa batas, tidak lagi sama di masa kesukaran. Memperoleh segala kekayaan sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Yang dicari oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini kan adalah kesejahteraan hidup untuk suatu bangsa. Itu yang dicari. Nah, itu ada di negeri itu yang Tuhan siapkan bagi mereka. Batunya adalah bisa menjadi bahan baku industri besi. Gunungnya bisa menjadi bahan baku industri tembaga. Artinya mereka punya industri, mereka punya pertanian, mereka punya peternakan, mereka punya segala sesuatu yang bisa membuat mereka ada di dalam kemakmuran, yang membuat kehidupan mereka ada di dalam kesukaan. Tetapi Tuhan mengatakan, pada waktu semuanya itu sudah terjadi bagi dirimu, maka jangan engkau melupakan saya. Pada waktu masa kesukaran sudah berlalu dan kau sudah ada di dalam masa kesukaan,
jangan melupakan saya. Jangan engkau tinggi hati. Jangan engkau lari pergi menyembah berhala-berhala. Dulu berhala-berhala itu adalah menyembah patung-patung. Begitu ya, menyembah patung-patung. Tapi sekarang berhala-berhala sudah bermanifestasi keberadaan dirinya. Dia masuk dalam kesibukan, dia masuk dalam pekerjaan, dia masuk dalam usaha. Itu berhala-berhala dalam zaman milenial. Orang tidak lagi mau pergi menyembah Tuhan karena sibuk, tidak punya waktu, karena lagi kerja dan sebagainya. Dia masuk dalam segala lini kehidupan aktivitas dan orang terjebak di dalam berhala-berhala yang ada. Sehingga orang lupa. Orang kira dengan beraktivitas yang tinggi, dengan berusaha yang tinggi, dan melakukan segala sesuatunya, orang sudah mencapai pada titik ketinggian kehidupan ini. Ternyata keliru. Silakan beraktivitas. Titik tertinggi dari kehidupan ini bukanlah suatu kesibukan ini dan ini, dan itu adalah rutinitas, tanda bahwa kita sedang mengelola kehidupan ini. Saya mau kasih tahu rahasia saudara, titik tertinggi dalam kehidupan ini adalah apa? Belajar dari orang kecil, yaitu kaum gembala. Terlalu sibuknya mereka urus domba. Ketika berita datang, ketika malaikat bersorak-sorai berita tentang kelahiran Yesus, mereka sadar. Ternyata ada titik tertinggi dalam kehidupan ini. Apa itu? Penyembahan kepada Tuhan. Bahwa hidup untuk menyembah Tuhan, itu titik tertinggi dalam kehidupan ini. Tapi orang terkurung dalam berhala-berhala yang ada. Terkurung dalam kesibukan, terkurung dalam pekerjaan, terkurung dalam segala situasi kehidupan yang ada. Berhala bukan lagi gaya-gaya seperti gaya konvensional, gaya dulu, pergi sembah-sembah patung. Tapi terkurung dalam segala sesuatu. Tapi Allah tidak akan pernah berhenti bekerja dan melihat bahwa mereka juga adalah orang-orang yang sedang diperbudak dalam kehidupan ini. Allah akan pasti memanggil mereka dengan caranya sendiri. Allah mengingatkan itu kepada mereka supaya jangan engkau tinggi hati dan jangan melupakan saya. Tetapi apabila engkau membangkang dan tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan sebelum engkau masuk di negeri Kanaan dan menikmati pergantiannya kesukaran hidup menjadi kesukaan hidup. Ayat terakhir mengatakan, maka pasti engkau akan binasa. Pasti engkau akan binasa. Yang kau dapat perlahan akan hilang. Yang kau peroleh perlahan akan lenyap dari dirimu. Dan engkau akan jatuh di dalam kebinasaan. Pasti, itu pasti. Ayat yang terakhir, 19 dan 20. Oke, Allah sudah mengingatkan. Lalu masuklah mereka. Umat Ibrani itu masuk ke negeri Kanaan dan menikmati segala sesuatunya. Sampai mereka berdiri dan mendeklarasikan diri sebagai suatu bangsa yang disebut dengan, tadi saya tidak katakan Israel ya, saya katakan umat Ibrani. Sekarang saya katakan mereka mendeklarasikan dirinya sebagai satu bangsa yang disebut dengan Israel karena peristiwa Allah dalam perjumpaan dengan Yakub. Itu dasar teologi mereka untuk menyebut mereka sebagai bangsa Israel. Sekarang di akhir tahun ini, apa yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan saat ini? Papa Mama sudah datang ke dalam rumah Tuhan, bawa kerinduan.
bawa keinginan hati untuk mendapatkan harapan baru. Supaya orang Bapak Mama bisa kuat, bisa ada dalam suatu kepastian dan keyakinan untuk meninggalkan 2024 dan masuk ke dalam 2025. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? 670 tahun hidup dalam masa kesukaran. Alkitab mau bilang begini, ternyata di kehidupan ini hanya ada dua hal. Ada masa kesukaran dan ada masa kesukaan. Sekali lagi ya, ada masa kesukaran dan ada masa kesukaan. Untuk siapa? Untuk semua orang akan alami itu. Baik orang kaya, orang miskin, orang kecil maupun orang besar, semua akan mengalami masa kesukaran dan semua akan mengalami masa kesusahan. Siapa yang tidak menghadapi masa kesukaran di dalam tahun 2024? Kita semua mengalami masa kesukaran. Masa-masa di mana kita mengelola hidup dengan berjerih lelah. Kadang kita tidak mendapat rezeki. Kadang kita berdoa kepada Tuhan. Kadang kita sakit. Kadang kita susah. Kadang kita tidak baku cocok satu dengan yang lain. Kadang kita bermusuhan satu dengan yang lain. Segala rasa terjadi di dalam masa kesukaran. Sampai-sampai ketika masa kesukaran itu sudah sangat menekan kita. Kita sama seperti Israel dalam masa kesukaran, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Saling memberontak satu dengan yang lain. Memberontak terhadap orang tua. Memberontak terhadap suami, memberontak terhadap istri. Bahkan sampai memberontak terhadap Tuhan Allah. Semua orang mengalami itu. Di dalam masa kesukaran. Apalagi ketika kita berjuang dalam kesakitan yang ada. Mungkin suami kita sakit. Mungkin istri kita sakit. Mungkin istri menyakiti hati kita, suami menyakiti hati kita. Ini masa-masa kesukaran hidup. Tapi Tuhan tahu akan segala sesuatu. Sekalipun itu berlangsung dan terjadi di dalam kehidupan kita, tapi tidak sebanding 470 tahun dalam masa kesukaran Bani Ibrani itu, bangsa Israel itu. Kalau dia bisa mengatasi, kalau dia bisa mampu mengembalikan, mengobati, membalut masa kesukaran selama 470 tahun yang dialami oleh bangsa Israel itu. Masa kesukaran yang hanya dialami 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun dia tidak bisa mengatasi. Pasti bisa ya? Bisa ya? Di sini menuntut jawaban keyakinan kita. Dia pasti bisa mengatasi. Dia pasti bisa mengatasi. Ada satu cerita, tapi jangan ketawa saya ya, saya ceritain. Ini seorang suami, dia hidup dalam masa kesukaran. Masa kesukarannya adalah istrinya suka bikin hal sama dia. Terjemahkan sendirilah apa artinya bikin hal. Nah, bab tua ini dia simpan mam tua pun foto di dompet. Di kantor dia selalu lihat foto istrinya. Lalu teman-temannya dapat tahu, teman-temannya bilang, "Kak, Bapak hebat menyimpan mama pun foto dalam dompet."
Lalu teman-temannya tanya, kira-kira di pemanfaat apa supaya katong ikut juga? Dia bilang supaya bosong tahu, ketika beta ada di dalam masalah yang besar karena pekerjaan, beta melihat beta pun foto istri, masalah beta hilang seketika. Dia pun teman-teman bilang, kenapa bisa begitu? Ya, beta pun masalah hilang seketika. Kok kenapa? Karena beta punya masalah hilang seketika, ingat selalu persoalan yang dia buat dengan beta, yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Nah, ini masa-masa kesukaran. Cerita-cerita humor yang menggigiti kita. Lalu istri juga membalas. Bapak, kenapa Bapak tidak omong dari dulu, tidak mengaku dari dulu kalau Bapak itu orang miskin? Sekarang ini kita sedang ada jatuh di dalam kesusahan. Hasil usaha kita tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Coba kok dari dulu Bapak mengaku Bapak orang miskin? Nah baik. Ini masa kesukaran mulai bikin salah satu dengan yang lain ini. Lalu dia pun suami bilang, kok beta semua mengaku toh? Nah kapan Bapak mengaku? Waktu di awal-awal pacaran toh. Bapak bilang apa? Itu hari kan beta ada bilang, kaulah milikku satu-satunya. Artinya memang dia tidak ada harta apa-apa. Dia adalah milik satu-satunya. Nah mau bilang apa? Kisah cerita ini menggambarkan bagi kita bahwa kadang-kadang dalam masa-masa kesukaran semua orang tidak terlepas dari persoalan-persoalan hidup. Tapi kita juga harus menghindari diri, jangan satu dengan yang lain dipersalahkan. Terima saja semuanya. Dengan keyakinan seperti tadi. Kalau dia sanggup membebaskan umatnya yang hidup dalam kesusahan selama 470 tahun. 430 tahun di Mesir, 40 tahun di Padang. Masa saya punya persoalan, masa saya punya masa kesukaran, dia tidak bisa sanggup menyelesaikan. Dia pasti sanggup. Dia pasti sanggup. Itu yang pertama. Alkitab mau bilang dalam hidup ini ada masa kesukaran. Yang kedua, Alkitab mau bilang dalam hidup ini ada masa kesukaan. Ketika orang ada di dalam masa-masa kesukaan hidup, karena usaha meningkat, karena berbagai-bagai hal ia dapatkan. Mulai ia mendapatkan jabatan, mulai ia mendapatkan kekuasaan, mulai ia mendapatkan segala sesuatu kejayaan-kejayaan di dunia ini. Lalu orang mulai lupa. Semua itu dari mana datangnya? Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan hidup kepada tiap-tiap orang, orang tidak akan bisa dapat memperoleh akan semuanya. Sehingga dengan demikian di masa-masa kesukaan mulai renggang hubungan satu dengan yang lain. Dulu dia ada dalam masa sederhana, dia selalu datang di rumah kita. Kita seakan-akan menjadi saudara yang begitu dekat. Tapi begitu hidupnya sudah berubah, sudah wow, dia sudah terlalu jauh dari kita. Seakan-akan dia ada di kelas-kelas tertinggi dan kita ada kelas-kelas di bawah. Sudah terjadi kerenggangan sosial yang ada. Ini masa-masa kesukaan. Kalau di masa-masa kesukaran satu dengan yang lain bisa saling mempersalahkan. Tapi di masa-masa kesukaan satu dengan yang lain bisa saling melupakan. Melupakan kesetiaan hatinya karena hidupnya berkelimpahan dengan keuangan yang ada. Melupakan kesetiaan janjinya kepada Tuhan. Janjinya kepada suaminya, janjinya kepada istrinya dan kepada anak-anaknya.
Karena kelimpahan membuat orang menjadi hati yang tertutup di hadapan Tuhan. Karena itu kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, bahwa di masa kesukaran pun mereka memberontak dan meninggalkan Tuhan Allah. Tapi mereka juga akhirnya binasa. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, pesan firman Tuhan pada kita pada saat ini. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan yang disampaikanmu pada hari ini. Hari di tanggal terakhir tahun 2024. Karena kita akan masuk dalam masa tahun 2025. Ada kesukaran dan juga ada kesukaan yang terjadi. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Satu pesan bagi Bapak Mama, saudara-saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Baik dikala senang, apalagi dikala susah. Dalam situasi apapun, jangan pernah berhenti berdoa.